الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المختار وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Wiqayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karena nikmat yang diberikan pada kita, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan serta kelapangan waktu yang diberikan pada kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat taufik dan hidayah yang senantiasa ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita masing-masing, sehingga pada siang hari ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keringanan, kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing atau dari tempat kita beraktivitas masing-masing menuju Masjid Jami' Al-Wiqayah ini dalam rangka kita memenuhi salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, dengan harapan semoga amaliah ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat terkirim salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke harian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang pada tahun ini mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji Baitullah pada hari Jumat ini 8 Zulhijjah 1440 Hijriah di kota Mekah. Mereka akan mulai berangkat menuju Padang Arafah untuk bersiap-siap melaksanakan wukuf di Padang Arafah, yakni yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah besok, yang mana wukuf di Padang Arafah itu merupakan inti daripada ibadah haji. Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah, haji adalah berdiam diri di Padang Arafah walaupun hanya sejenak dalam waktu antara waktu zuhur sampai sebelum terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai rangkaian ibadah haji lainnya, baik yang rukun maupun yang wajib dilakukan dalam ibadah haji hingga tanggal 13 Zulhijjah. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita doakan saudara-saudara kita, sanak famili kita yang tahun ini jalankan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji Baitullah. Semoga mereka semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan kesabaran, keselamatan, kekuatan dan kelancaran dalam melaksanakan rangkaian ibadah hajinya hingga tuntas. Dan kita doakan pula mudah-mudahan mereka kembali ke tanah air
yang mabrur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, tiada balasan bagi orang yang mendapatkan haji mabrur illa jannah, melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin dan juga muslimat yang telah memiliki kemampuan, yakni yang telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sehat jasmani dan rohaninya, yakni mereka bisa dan juga kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, mereka memiliki biaya untuk ongkos naik haji dan juga biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Serta yang ketiga adalah aman dalam perjalanan pulang dan juga pergi, serta aman bagi keluarga yang ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah, bila kita sebagai umat Islam telah memenuhi kriteria tersebut di atas, maka wajiblah bagi kita untuk menunaikan ibadah haji. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah haji wajib hukumnya bagi setiap umat Islam sekali seumur hidup bila sudah memenuhi 5 syarat wajib sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam, kemudian balik, cukup umur, berakal sehat, merdeka, dan juga mampu. Adapun rukun haji itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah ihram, niat memulai menunaikan ibadah haji ataupun juga umrah. Kemudian wukuf, berdiam diri di padang Arafah walaupun hanya sejenak, yakni antara waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah atau disebut dengan hari Arafah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian tahallul atau bercukur dan tertib atau buntut. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah yang merupakan wajib haji adalah yang pertama ihram dari miqat, kemudian mabit menginap di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian melontar jumrah, dan yang kelima menghindari perbuatan yang dilarang selama dalam keadaan ihram, dan yang keenam adalah tawaf wada bagi yang akan meninggalkan kota Mekah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sekilas tentang rangkaian ibadah haji, baik yang rukun maupun juga yang wajib. Semoga dengan kita mengetahui pengetahuan tentang ibadah haji, mudah-mudahan akan menambah pengetahuan kita tentang haji, sehingga menambah keyakinan kita untuk segera menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau dan Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berdasarkan ayat tersebut bisa kita renungkan, maka ibadah haji mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi, yaitu berasal dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga putra kesayangan beliau, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Tempat yang kini dikunjungi oleh umat Islam, yakni Baitullah, adalah tempat Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah Mekah yang tandus dan gersang itu menjadi tempat yang dihormati, dan menjadikan hati umat Islam cenderung kepadanya, dengan kaum muslimin mendatangi kota Mekah ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang rasul yang telah begitu tua namun belum mendapatkan anak. Maka suatu malam berdoalah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala
agar dikaruniai seorang anak yang soleh, seperti doa beliau, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak keturunan yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau, maka istri beliau yang bernama Siti Hajar melahirkan seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam inilah yang telah mengukir sejarah yang pantas dicatat dengan tinta emas. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam sebagai kurban, lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam melaksanakan perintah itu dengan taat dan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga yang dialami oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam yang diabadikan dalam bentuk haji yang diwajibkan kepada setiap orang Islam yang mampu. Hadirin rahimahullah, hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaum Ramadan." Islam itu dibangun atas 5 sendi, yaitu mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan menyatakan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, naik haji, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumin wa la tadhuru." Barang siapa yang menunaikan ibadah haji semata-mata karena Allah, serta ia tidak berbicara maksiat dan tidak melakukan perbuatan maksiat di dalamnya, raja'a ka yaumin wa la tadhuru, maka ia akan kembali dalam keadaan bersih dari segala dosa seperti pada hari dilahirkan dari rahim ibunya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadis di atas menjelaskan tentang fadilah, tentang keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena tujuan-tujuan keduniaan, serta bukan pula maksud-maksud lain dalam pelaksanaannya, dan tidak pula bertujuan untuk memamerkan kepada orang lain atau untuk kemasyhuran diri sendiri. Kemudian selama melaksanakan ibadah haji, mereka senantiasa menjaga lisan-lisan mereka dari perkataan yang rafas, yakni perkataan-perkataan yang tidak sopan, perkataan-perkataan yang jorok dan sia-sia, perkataan maksiat yang mungkin dapat membangkitkan nafsu birahi bagi orang yang mendengarkan ucapan tersebut. Di samping itu, mereka juga tidak berlaku fusuk, yakni tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mereka menjauhkan diri dari setiap bentuk perbantahan dan pertengkaran selama menunaikan ibadah haji. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jika hal ini semua dapat dilakukan oleh para jamaah haji, maka niscaya mereka akan diampuni dari segala dosa, sehingga mereka suci dan bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Sehingga dengan demikian insya Allah mereka akan mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni gelar haji yang mabrur, yang imbalannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tiadalah ganjaran bagi haji mabrur itu kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah, demikianlah fadilah, keutamaan bagi kaum muslimin yang menaikkan ibadah haji dengan penuh keikhlasan karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hajinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka berhak mendapatkan gelar haji yang mabrur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang imbalannya adalah selain diampuni seluruh dosanya, dan yang paling utama adalah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, lalu bagaimana bagi kaum muslimin yang saat ini belum atau tidak dapat menunaikan ibadah haji Baitullah? Adakah amalan di bulan Zulhijjah yang dianjurkan bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji? Hadirin rahimakumullah, salah satu amalan yang dianjurkan untuk melaksanakan, untuk dapat dilaksanakan bagi kaum muslimin yang tidak wukuf, yang tidak berhaji di Arafah,
adalah mereka dianjurkan untuk melaksanakan puasa hari Arafah, yakni puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin yang mau melaksanakan puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shiyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir sanatan allati qablahu wa sanatan allati ba'dahu." Puasa satu hari Arafah, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir sanatan allati qablahu wa sanatan allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alangkah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, karena puasa 1 hari dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun. Maka alangkah ruginya kita jika kesempatan yang berharga ini, yakni puasa 1 hari pada hari Arafah, tidak kita gunakan untuk berpuasa. Karena bukankah kita mampu berpuasa selama 1 bulan penuh, yakni pada bulan suci Ramadan? Maka insya Allah sesungguhnya puasa 1 hari Arafah ini merupakan perkara yang mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah ini, maka marilah sama-sama kita bermunajat, kita berdoa, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran pada jemaah haji Indonesia khususnya dan seluruh jemaah haji dari penjuru dunia umumnya dalam melaksanakan berbagai rangkaian hajinya hingga selesai dan bila kembali ke tanah airnya dengan membawa bekal haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita juga mohon pada Allah, semoga kita yang belum mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita, Allah murahkan rezeki, serta Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa secepatnya menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji Baitullah. Dan bagi kita yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita dapat menjaga gelar haji mabrur kita, yang dengan selalu taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.